terima kasih Pak Teguh Prasetyo sudah memberi kesempatan saya untuk wawancara. Kegiatan ini dalam rangka untuk kegiatan tes tengah semester Magister Manajemen. Materinya pada hari ini adalah tentang organisasi, teori organisasi. Mungkin saya akan sedikit memperkenalkan diri, Pak. Saya Paulus Indra Purnomo, saya guru di SD Marsudirini 78. Pada tahun ini diberi kesempatan oleh yayasan untuk melanjutkan studi lanjut di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Mungkin ini dalam rangka untuk pengembangan kompetensi guru. Tentu kedepannya juga sekolah-sekolah akan mendapatkan tantangan yang lebih menantang. Mungkin juga di dinas pendidikan juga sama mungkin Pak nanti. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak secara singkat mungkin Pak. Terima kasih. Saya mewakili Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Saya selaku pengawas dan koordinator wilayah di Kecamatan Kota Salatiga ini untuk mengampu beberapa sekolah khususnya SD. Nama saya Teguh Prasetyo yang selama ini menjadi Korwil di Kecamatan Argomulyo dan Sidoarjo. Saya kira itu perkenalan saya, dan monggo silahkan Mas Paulus mau melakukan kegiatan saya fasilitasi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Teguh. Bapak untuk di sini sudah mengabdi berapa tahun ya Pak? Saya di Dinas Pendidikan sudah hampir 27 tahun. Artinya di dunia pendidikan ya. Ya. Tetapi di kepengawasan saya 3 tahun. Kemudian sebelumnya kepala sekolah 13 tahun. 13 tahun. Iya. Dan sebelumnya Guru. Kemudian berarti untuk menjadi pengawas itu sudah berjalan berapa tahun ini Pak? Ini 3 tahun jalan ini. Oh 3 tahun ya. Sebelumnya menjadi guru ya Pak? Kepala sekolah. Oh kepala sekolah. Kepala sekolah 12 tahun. Kalau koordinator wilayah itu secara struktur organisasi itu berada langsung di bawah kepala dinas atau ada di tingkat yang lebih tinggi lagi? Jadi semenjak ada reformasi birokrasi Thomas, itu kalau dulu sebelum ada reformasi itu di wilayah itu ada yang namanya unit pelayanan teknis, UPTD gitu ya? UPTD itu. Nah, waktu itu ada kepala UPTD, sehingga kepala UPTD ini di bawah kepala dinas. Jadi kepala dinas punya kebijakan, kemudian lewat UPTD ke Satuan Pendidikan. Nah, setelah reformasi birokrasi, UPTD itu tidak ada, tapi diganti menjadi yang namanya koordinator wilayah. Nah, koordinator wilayah ini juga masih berada di bawah garis komando dari kepala dinas. Jadi posisi koordinator wilayah ini diambil dari pengawas, dan posisinya adalah sebagai wakil dari kepala dinas. Jadi langsung komando. Setelah kepala dinas, terus komil, gitu. Beda dengan yang struktural, gitu. Berarti sekarang secara untuk koordinasi itu lebih mudah ya Pak? Iya. Karena kan UPTD sudah tidak ada. Kalau kemarin kan harus lewat kepala UPTD dulu, baru ke pengawas. Kalau sekarang kan langsung dari dinas, kepala dinas langsung ke Korwil. Yang dalam tanda kutip Korwil itu adalah pengawas. Lebih pendek, berarti birokrasinya lebih singkat sekarang ya. Kalau misalnya ada instruksi dari atas itu bisa langsung sampai ke guru, ke Satuan Pendidikan, sekolah gitu ya Pak? Iya, betul. Ya.
Kemudian di dalam Bapak berkarya di sini, pihak-pihak mana saja yang berkepentingan dengan Bapak secara organisasi, Pak? Ya, yang saat ini banyak berkepentingan dengan Orwil. Satu ya guru, kepala sekolah, terus tenaga kependidikan, itu bisa karyawan. Ya. Itu semuanya sebelum masuk atau sebelum koordinasi kepada kepala dinas harus lewat kami dulu. Ya. Jadi misalnya ada guru yang ingin menyampaikan masalah atau punya masalah atau ingin bertanya tentang kebijakan, itu birokrasinya lewat kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah kalau bisa mengatasi ya langsung, tapi kalau tidak bisa ke kami. Nah, nanti kami baru ke kepala dinas. Kepala dinas. Ya, itu artinya teman-teman yang atau pihak-pihak yang membutuhkan kami itu sebelum ke kepala dinas harus lewat kami. Jadi tetap ada berjenjang ya, Pak? Iya. Jadi yang pihak-pihak yang terlibat untuk kepentingan organisasi ini melalui Bapak adalah kepala sekolah dan guru, ya? Guru dan karyawan. Dan karyawan. Nah. Kemudian kan Pak, sekarang ini kan zaman sudah memasuki globalisasi, tentu lingkungan kerja juga berdampak, mungkin perubahan mengikuti pengembangan globalisasi. Bagaimana organisasi yang Bapak pimpin ini berdampak terhadap lingkungan global yang berubah begitu cepat gitu, Pak? Ya, saya kira dengan adanya era reformasi birokrasi itu Mas, ya. Itu dengan semakin ramping itu kan memberikan satu pelayanan kepada masyarakat semakin cepat. Ya. Itu dampaknya semakin cepat pelayanannya. Jadi kalau dulu itu khususnya di pendidikan, administrasi itu harus lewat UPTD. Ya. Sekarang administrasi langsung ke dinas. Ya. Itu dampak yang positif. Ya. Jadi beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan guru, kepala sekolah, karyawan itu langsung bisa teratasi gitu. Karena langsung. Tetapi memang dampak itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Kalau negatifnya itu bagi lingkup area dinas pendidikan yang satuan pendidiknya itu jauh. Contoh di Kabupaten Semarang sajalah. Ya. Kabupaten Semarang itu dinas pendidikannya di Ungaran, tapi wilayahnya ada yang di Kopeng, ya. Ada yang di Getasan, ada yang di Wonosegoro. Nah itu kan di Karang ini, maksudnya Suruh. Ya. Itu akan menjadi lebih lambat. Ya. Itu memang dampak negatifnya. Tapi kalau Salatiga dampak negatifnya tidak begitu terasa karena Salatiga lingkupnya sempit ya. Hanya ada berapa? 4 kecamatan ya, radiusnya itu paling hanya 8 kilo. Hanya 8 kilo. Itu paling jauh. Paling jauh. Sehingga nggak ada masalah di Salatiga itu. Justru dengan adanya reformasi birokrasi ini sangat membantu. Jadi gitu. Segala informasi itu lebih cepat juga, lebih cepat. Pak. Lebih cepat, terus kebijakan juga lebih cepat tersampaikan. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti yang tadi yang disampaikan. Iya. Sekarang surat yang dalam bentuk hard itu sudah jarang. Dengan hard di scan, foto atau apapun kirim melalui media sosial. Selesai. Dan itu hari ini kirim, detik ini juga bisa langsung sampai ya, Pak? Iya. Kalau dulu kan harus dari dinas kota ke UPT, kemudian baru UPT membuat edaran ke bawah ke satuan pendidikan. Itu lebih lambat ya. Berarti sekarang dengan berkembangnya teknologi dampak dari globalisasi ini, jalur koordinasi juga lebih cepat, berita-berita juga lebih cepat. Selama Bapak menjadi koordinator wilayah, tantangan apa yang mungkin yang paling mengesan yang Bapak pernah temui, Pak? Ya, memang tantangan
itu cukup banyak ya, tetapi di antara beberapa tantangan itu yang paling cukup menguras pikiran itu kalau tantangan yang muncul dari masalah yang bukan masalah pendidikan. Contohnya Pak itu Pak. Jadi misalnya ada guru yang dalam rumah tangganya nggak beres, mau mengajukan cerai. Itu kan kami harus mencari informasi sedetail mungkin ya. Detail mungkin untuk Bu Kepala Dinas nanti membuat sebuah keputusan. Itu. Jadi itu kan sebetulnya nggak ada hubungannya dengan dinas. Itu hubungan pribadi. Kemudian juga misalnya adanya masalah ini guru yang sambil ini apa itu namanya nyambi itu. Tidak fokus pada pekerjaan pokoknya. Tidak fokus pada pekerjaan itu kan sebetulnya nggak boleh. Nyambi yang menyita pekerjaan intinya nggak boleh. Misalnya contoh sambil dagang, guru dagang di dalam jam kerja. Entah itu dagangnya online, terutama online memang sekarang ini. Itu yang cukup menyita pemikiran karena alasannya kalau ditegur itu ekonomi. Karena saya kalau tidak melakukan ini, saya nggak bisa mencukupi kebutuhan. Padahal sekarang kalau guru kan sudah ada tambahan sertifikasi, Pak. Ya, tapi memang belum semuanya. Belum semuanya. Jadi, ya, ada saja itu. Tapi kalau masalah kesulitan terkait pembelajaran, itu bagi saya banyak solusi. Banyak solusinya ya. Katakanlah terkait dengan edukasi anak-anak banyak solusi. Tetapi kalau yang masalah di luar pembelajaran itu ya susah itu. Contohnya tadi yang saya sampaikan tadi, misalnya guru nyambi diperingatkan, harus kita memberikan solusi. Solusinya kalau tidak bekerja online itu misalnya kita harus bagaimana? Terus misalnya guru mau mengajukan minta cerai, kalau tidak cerai harus bagaimana? Itu kan yang cukup menyita pikiran dan itu selalu mengganggu pikiran juga. Ya memang kalau yang pembelajaran itu pengalaman saya Pak. Selama saya kan pindah di Marsudi 8 itu 2016. Sebelumnya saya itu di Semarang, di Marsudi ini BSB. Jadi Semarang pinggiran gitu. Jadi itu hampir sama kasusnya kayak kabupaten Pak. Jadi ikutnya kota Semarang Mijen itu, tapi ke dinas kotanya jauh sekali, sekitar 15 kilo lebih itu. Itu ya kendala itu. Ya itu jadi kendala. Tapi di sini untuk guru ya Pak, misalnya kayak saya untuk dinas kota Salatiga ini sangat proaktif Pak. Jadi saya itu sering ketika di sini sering ikut pendampingan apa yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan. Kayak sebelum pandemi itu kan ada pendampingan tentang pembelajaran berbasis IT dan lain sebagainya, itu saya sering ikut dan itu juga berdampak bagi saya dan dampaknya itu bisa saya gunakan di tempat saya mengajar. Jadi sehingga ketika pandemi itu kami bisa mengatasi, misalnya saya ngajari teman-teman itu menggunakan Google Classroom, pakai Zoom dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu bisa terlayani Pak. Jadi dampak positif. Dampak positifnya seperti itu juga dampak dari globalisasi. Itu yang menurut saya Dinas Pendidikan Kota Salatiga itu juga bagus. Juga sering memberi pendampingan itu bagi guru. Meskipun saya guru swasta itu juga ikut. Seperti itu Pak. Memang kita tidak membedakan, tidak terlalu membedakan ya. Jadi apalagi di era sekarang ini, dinas pendidikan ini baik negeri swasta itu kita samakan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, tentang pembagian wewenang. Bagaimana pembagian wewenang yang dilakukan di khususnya di dinas pendidikan ini sehingga nanti meningkatkan kinerja masing-masing bagian dan termasuk kinerja di satuan pendidikan Pak. Ya, jadi kalau pembagian wewenang itu kan kalau di dinas pendidikan itu satu berdasarkan dengan job
job masing-masing bagian, dan itu sudah diatur dari BKP SDM, dari kepegawaian. Artinya ada kabit-kabit, ada kabit kepala dinas, kabit. Nah, itu sudah diatur dari sananya. Hanya saja untuk melaksanakan tugas itu di dinas pendidikan ini tidak saklek, tidak saklek. Fleksibel ini. Sangat fleksibel. Bahkan kami setiap hampir 2 hari sekali itu ada meeting. 2 hari saya ada koordinasi antara kabit-kabit, pengawas, korwil, sehingga beberapa kegiatan yang harusnya ini milik sana ini kita diskusikan bareng-bareng, sehingga ada saling menopang. Jadi itu yang selama ini dilakukan oleh dinas pendidikan. Jadi walaupun secara struktural itu ada, misalnya bidang didas itu menangani khusus pendidikan dasar SD dan SMP, tetapi ketika membutuhkan data personil nanti bidang PTK dia akan mensupport gitu. Nanti bidang PNF ketika diminta bantuan untuk yang pendidikan non formalnya misalnya, dia akan mensupport. Jadi kerjasamanya baik gitu ya. Saling berkoordinasi. Berarti untuk data juga itu sudah terintegrasi jadi satu data mungkin ya Pak? Iya, jadi data, katakanlah data kependidikan ya. Data kependidikan itu di PTK ada, tetapi ketika Dikdas PTK itu yang ngurusi guru-guru dan tenaga pendidikan, ketika bidang Dikdas, bidang kurikulum butuhkan data, dia juga sebetulnya punya data, tetapi ketika dia kekurangan data, Dikdas siap, PTK siap bantu. Gitu. Siap menyediakan. Ya, memang data secara tadi terpusat hanya ada satu di PTK. Di PTK. Ya. Baik negeri maupun swasta ada di sana. Ada di sana ya. Jadi meskipun ada jobnya masing-masing, tetapi tetap saling berkolaborasi ya Pak. Iya betul. Untuk supaya pekerjaan itu semakin lebih efektif, cepat, ya. Bisa segera teratasi kalau ada masalah. Iya. Lalu Pak, nilai-nilai apa yang ditanamkan di dinas pendidikan ini, baik untuk mungkin pegawai yang ada di sini atau untuk guru-guru yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Salatiga? Ya, ini nilai-nilai yang saat ini kita kembangkan atau kita gerakkan, itu ada satu nilai solidaritas, Mas. Solidaritas karena Salatiga ini sebagai kota toleran. Ini kita harus memberikan contoh solidaritas antara satu, katakanlah, keyakinan dengan keyakinan lain. Itu yang pertama, nilai solider, saling menghargai, saling menghormati itu. Kemudian juga Kepala Dinas juga menanamkan nilai kebersamaan. Jadi solidaritas itu sebetulnya di dalamnya juga ada kebersamaan. Pengen semua bagian-bagian itu sebetulnya satu keluarga. Tidak, sana bidang didas, sana bidang PTK, enggak. Kami pengawas sendiri atau kami korwil sendiri, enggak. Kita tuh satu keluarga, maka nilai-nilai kebersamaan itu. Kemudian juga di samping itu ada nilai-nilai, misalnya nilai kreativitas, ya, itu kita masing-masing bagian itu kreatifmu mana, itu dituntut juga memang. Tapi yang jelas nilai-nilai yang diharapkan ini semuanya bertujuan untuk membangun kita semua supaya kita menjadi lebih kompak, lebih bersama dalam satu rumah tangga itu. Itu juga saya lihat Pak, contohnya ketika pawai budaya itu Pak. Nah itu kan kalau saya lihat dari rombongan Dinas Pendidikan ini sangat kompak, mulai dari sekali, karyawan yang paling bawah itu juga terlibat ya Pak, sampai Kepala Dinas. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak,
strategi apa yang Bapak lakukan jika nanti di dalam organisasi ini mengalami mungkin perubahan? Ya. Seperti kemarin kan ada perubahan dari UPT-nya dihilangkan. Sebetulnya ini mekanisme mengantisipasi perubahan itu seperti ini. Programnya Pak Nadiem. Ya. Pak Nadiem itu kan bagus itu. Iya, betul. Jadi ketika menghadapi perubahan, Pak Nadiem itu sudah menanam atau menumbuhkan beberapa guru-guru penggerak. Ya kan sekarang ada guru penggerak. Sehingga harapannya nanti guru penggerak itu kan bisa mengganti walaupun menterinya ganti. Ya. Tapi kan guru-guru penggerak ini semakin banyak dan sudah punya ilmu. Ya. Nah, sama di dinas pendidikan itu, kalau saya ya nanti mau ganti era seperti apapun atau birokrasinya mau berubah atau mau ganti, ketika kita ini sudah istilahnya dibina ya, dibina atau mungkin diberi semacam doktrin ya, tapi doktrin itu lebih ekstrim lah doktrin ya. Dibina terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik, kemudian bagaimana kita bisa membawa situasi kerja yang baik. Saya kira siapapun pemimpinnya, siapapun nanti wali kotanya atau birokrasinya seperti apapun, kalau itu sudah tertanam tidak masalah. Berarti bisa mengikuti ya Pak? Bisa mengikuti. Yang penting saat ini adalah kita berikan contoh-contoh, teladan-teladan bagaimana yang baik. Yang baik seperti tadi, nilai-nilai yang kita kembangkan tadi. Solidaritas kita betul-betul kita tekankan, nilai kebersamaan kita tekankan, sehingga nanti ketika ada pemimpin baru atau aturan baru, kita nggak kaget. Berarti dengan adanya guru penggerak itu sebenarnya menjadi poin yang sangat penting ya Pak. Jadi apa ya, melalui program itu berarti kan nanti guru-guru itu dikader, disiapkan jadi kepala sekolah, disiapkan jadi mungkin nanti penggantinya Pak Teguh jadi pemimpin. Ini menjadi salah satu apa ya, keunggulan ya, menjadi salah satu keunggulan. Ya baik Pak, terima kasih Pak Teguh atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang, wawancara, untuk memenuhi tugas saya kuliah ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga Bapak tetap semangat di dalam mendampingi kami dan selalu diberi kesehatan. Amin, sama-sama. Ini sudah semester keberapa?